Upgrade bahagiamu. Kami berdiri di sini mempertaruhkan keberhasilan generasi emas Indonesia. Berjuang dan terus mencari cara untuk tetap bertahan di era disrupsi teknologi saat ini. Terlebih lagi, tidak meratanya akses informasi dan fasilitas pendidikan yang memaksa kami berjalan dengan langkah yang sangat berat. Berbagai motivasi, sistem, dan juga pendekatan telah kami lakukan. Namun nyatanya, hubungan kami masih juga berjarak. Benar, ini bukan salah kami. Tapi, ini juga bukan salahnya mereka. Suatu hal yang wajar bagi manusia adalah tentunya akan memilih mana yang lebih menjamin kebahagiaan mereka. Dan kondisi ini membuat kami merasa bahwa tugas kami hanya sebuah formalitas belaka. Pada akhirnya, kami pun menyadari bahwa perjuangan akan selalu terasa sulit, dan kami harus tetap melewatinya. Tidak ada hal yang sia-sia untuk dilakukan. Kami selalu percaya, sekecil apapun kemajuan akan tetap berdampak besar bagi kami, para pendidik Indonesia. Virtual reality menjadi jawaban dari segala keterbatasan kami. Dengan teknologi ini, segala akses, fasilitas, dan kebutuhan kami di dunia pendidikan dapat dijangkau secara menyeluruh. Bahkan, senyum manis pun secara tulus menghiasi wajah anak-anak kami. Dengan ini, kami, segenap pendidik Indonesia, siap bergerak bersama Millia Lab untuk membentuk masa depan pendidikan yang lebih baik melalui teknologi virtual reality. Upgrade bahagiamu. Kami berdiri di sini mempertaruhkan keberhasilan generasi emas Indonesia. Berjuang dan terus mencari cara untuk tetap bertahan di era disrupsi teknologi saat ini. Terlebih lagi, tidak meratanya akses informasi dan fasilitas pendidikan yang memaksa kami berjalan dengan langkah yang sangat berat. Berbagai motivasi, sistem, dan juga pendekatan telah kami lakukan. Namun nyatanya, hubungan kami masih juga berjarak. Benar, ini bukan salah kami. Tapi, ini juga bukan salahnya mereka. Suatu hal yang wajar bagi manusia adalah tentunya akan memilih mana yang lebih menjamin kebahagiaan mereka. Dan kondisi ini membuat kami merasa bahwa tugas kami hanya sebuah formalitas belaka. Pada akhirnya, kami pun menyadari bahwa perjuangan akan selalu terasa sulit, dan kami harus tetap melewatinya. Tidak ada hal yang sia-sia untuk dilakukan. Kami selalu percaya, sekecil apapun kemajuan akan tetap berdampak besar bagi kami, para pendidik Indonesia. Virtual reality menjadi jawaban dari segala keterbatasan kami. Dengan teknologi ini, segala akses, fasilitas, dan kebutuhan kami di dunia pendidikan dapat dijangkau secara menyeluruh. Bahkan, senyum manis pun secara tulus menghiasi wajah anak-anak kami. Dengan ini, kami, segenap pendidik Indonesia, siap bergerak bersama Millia Lab untuk membentuk masa depan pendidikan yang lebih baik melalui teknologi virtual reality. Upgrade bahagiamu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat-sehat ya, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat, Kak Jelita Cahaya Ningtyas selaku Brand Owner Media Lab. Yang terhormat, Mas Wisnu selaku narasumber dan Chief Creative Officer Sinta VR, serta teman-teman dan Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan di hari yang cerah dan berbahagia ini. Perkenalkan, saya Putra yang hari ini akan bertindak sebagai MC pada acara webinar Media Lab dengan tema The Best Way to Be More Creative and Get Your Career Opportunity Through 3D Artist Virtual Reality. Sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan, sambutan oleh Kak Jelita Cahaya Ningtyas selaku Brand Owner Media Lab, penayangan video profil narasumber, sesi webinar virtual reality dengan tema The Best Way to Be More Creative and Get Your Career Opportunity Through 3D Artist Virtual Reality. Dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, pengumuman pemenang video kreatif Media Lab, dan penutup. Baiklah teman-teman sekalian, mari kita membuka acara webinar kali ini dengan sambutan oleh Kak Jelita Cahaya Ningtyas selaku Brand Owner Media Lab. Kepada Kak Jelita, saya persilakan. Iya, halo. Selamat siang, Bapak Ibu. Terdengar suaranya ya? Iya. Terdengar Ibu, Terdengar. terdengar jelas. Iya, salam kenal Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang baru bergabung di Pendekar VR ya, kemudian mungkin masih belum sempat tatap muka secara online maupun offline. Salam kenal Bapak Ibu. Jadi terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan untuk Bapak Ibu dan juga mungkin di sini ada peserta didik ya yang hadir untuk kegiatan webinar hari ini. Jadi hari ini mengenai 3D animasi dan juga career opportunity sebagai 3D artist, yang mana nanti langsung nih dinarasumberi oleh Chief dari Creative Officer-nya Sinta VR yang merupakan juga dari 3D artist senior di Sinta VR. Nah mungkin nanti silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh ditanyakan baik untuk Bapak Ibu sendiri maupun nanti untuk peserta didik Bapak Ibu juga. Diharapkan kegiatan hari ini bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu karena kebetulan juga ini semuanya atas request dari Bapak Ibu ya untuk mengenai 3D animation, mengenai 3D artist dan lain sebagainya. Ya, dari saya cukup sekian aja Mas Putra, diharapkan Bapak Ibu dapat mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat dari Mas Wisnu hari ini. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Kak Jelita atas sambutan singkatnya. Baiklah, acara selanjutnya adalah inti dari kegiatan siang hari ini, yaitu webinar The Best Way to Be More Creative and Get Your Career Opportunity Through 3D Artist Virtual Reality. Sebelum memulai, mari kita saksikan bersama video profil Mas Wisnu yang merupakan Chief Creative Officer Sinta VR and Senior 3D Artist. Ya, setelah mengenal narasumber kita, teman-teman mungkin ada yang masih penasaran nih, kira-kira apa saja sih soft skill maupun hard skill yang harus dipersiapkan, terus strategi yang harus disusun gitu kalau ketika ingin menjadi 3D artist, dan peluang apa saja yang bisa dioptimalkan terkait pembuatan 3D virtual reality. Untuk lebih jelasnya, langsung saja akan dijawab oleh pakarnya, yaitu Mas Wisnu dan Nurwendo. Kepada Mas Wisnu, saya persilakan. Halo semuanya, selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Mas Wisnu. Terdengar jelas, Mas Wisnu. Baik. Ya, mungkin izin saya share screen dulu.
Iya, apakah layar saya terlihat? Terlihat, Mas. Sudah terlihat Baik. jelas, Mas. Ya, baik. Mungkin terima kasih sebelumnya untuk atas kesempatan yang sangat luar biasa ini ya, dihadiri oleh 80 peserta untuk membawakan materi kali ini begitu. Nah, baik. Mungkin kita formatnya agak beda. Di sini saya tidak akan memakai PPT, tapi saya akan memakai mungkin bahasanya digital book atau digital note. Nah, di sini udah saya rangkum mungkin apa-apa aja yang saya pelajari atau yang saya experience selama 7 tahun menjadi 3D immersive artist begitu. Nah, di sini pun nanti presentasinya dapat di-share, jadi nanti Bapak Ibu dan juga adik-adik itu dapat membuka materi ini dan akan selalu saya update di kemudian hari apabila menemukan metode baru dan sebagainya begitu. Baik, mungkin langsung kita mulai saja. Sebentar saya nyalakan timestamp-nya. Baik. Oke, perkenalkan nama saya Wisnu Darwendo. Saya sudah bekerja atau mempunyai pengalaman selama 7 tahun di dalam dunia immersive industry ya, terutama virtual reality dan augmented reality. Berdasarkan experience tersebut, saya sudah mendapatkan banyak pengetahuan tentang dunia 3D itu sendiri, software apa aja yang harus digunakan, terus teknik-teknik apa aja yang harus diaplikasikan untuk setiap situasi yang berbeda. Misal kalau kita membuat manusia, kalau kita membuat TV atau rumah, itu apa yang harus kita lakukan, teknik-teknik apa aja yang harus kita pelajari atau kita pakai dan sebagainya gitu. Lalu juga kayak do and don'ts-nya apabila kita membuat 3D misal begitu. Nah, itu yang kadang banyak tidak diajarkan atau tidak dipelajari dan didapatkan melalui pengalaman, akan saya coba share di sini ya, begitu. Nah, adapun dokumentasi ini tuh ditujukan untuk orang-orang yang ingin atau yang sedang aspiring artis ya, yang sedang ingin mempelajari 3 dimensi dan memperdalam ilmunya di 3D gitu. Jadi diharapkan pada saat presentasi atau seminar ini berakhir, Bapak Ibu dan adik-adik akan mendapatkan pengetahuan dasar mengenai 3D itu sendiri, perbedaannya dengan materi atau dengan 3D di bidang lain apa, dan juga dapat memiliki tips-tips, sedikit tips-tips untuk membuat 3D di bidang imersif begitu. Nah, lalu kita masuk ke introduction, yaitu apa itu CG, what is CGI gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya CGI itu adalah suatu reproduksi baik itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi ya. Jadi mungkin kalau dulu ada film-film kartun 2 dimensi, atau mungkin kalau sekarang tuh visual effect atau film-film animasi 3 dimensi yang pembuatannya itu benar-benar bergantung kepada teknologi begitu. Jadi kalau dulu, kalau Bapak Ibu ingat ya, atau ada ingat, kalau kita bikin animasi atau kalau di Disney misal gitu, kita bikin animasi apa ya waktu itu, Aladdin misal gitu. Nah itu kan animatornya itu membuat gambar satu-satu ya. Mereka membuat gambar di kertas satu-satu, lalu kertas-kertas tersebut itu akan di scan menggunakan scanner, lalu akan dianimasikan di aplikasi gitu. Nah itu waktu itu benar-benar manual. Nah kalau sekarang CGI itu adalah kita menggunakan teknologi. Jadi mungkin kalau kita menggunakan Adobe Photoshop atau menggunakan tools-tools animasi lain untuk menghasilkan gambar-gambar 2D atau 3D itu sendiri begitu. Nah, adapun CGI ini tidak cuman untuk film atau animasi ya tadi ya. CGI itu sendiri meliputi misal kayak kalau kita bikin spanduk misalnya paling gampang gitu. Itu sebenarnya termasuk CGI gitu, karena kita membuat spanduk itu benar-benar dari awal sampai akhir menggunakan software 2D ya, mungkin CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dan sebagainya begitu. Nah, lalu kita masuk ke dalam application dari CGI itu sendiri.
Jadi seperti yang saya bilang tadi, banyak sekali ya pengaplikasiannya, kayak misal dari segi printed media kayak tadi spanduk ya, dan juga kayak kita mau bikin banner dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk dari pengaplikasian dari CGI atau computer graphic imagery gitu. Dan mungkin kalau kita memainkan video games, simulator, animasi dan sebagainya, itu juga adalah suatu bentuk dari CGI. Mungkin yang terbaru itu yang lagi ramai ya, sedang sangat-sangat ramai gitu adalah metaverse gitu. Jadi metaverse itu sendiri juga adalah suatu bentuk dari CGI ya, di mana dengan suatu kalkulasi matematika tertentu begitu, kita dapat menikmati dunia 3D tinggal kita pakai gitu. Nah, adapun 3D itu tidak terlimit di dalam dunia ini aja. Selain itu juga ada di dunia scientific ya, terutama di dunia meteorological, medical imaging, arsitektur. Kalau sekarang lagi ramai itu di arsitektur itu ada virtual tour bahasanya mungkin. Jadi di virtual tour itu kita dapat mengunjungi rumah-rumah tersebut, bisa menggunakan VR atau virtual reality, kita bisa mengunjungi tempat-tempat, misal perumahan-perumahan yang belum jadi, benar-benar kita rasakan gitu. Jadi kalau sekarang kan mungkin kalau ada perumahan-perumahan itu kan baru cuman renderan ya, atau cuman gambar 2D di brosur atau sebagainya gitu. Nah sekarang itu sudah ada, itu sudah ada apa itu? Sudah ada pengaplikasian di bidang arsitektur di mana kita bisa memakai virtual reality untuk menyajikan experience yang bentar. Ini annotation-nya boleh tolong dibantu Mas Putra? Iya baik, siap Mas, sebentar Mas. Seperti ya kecil. Iya. Oke, lalu juga selain itu dari product design dan engineering ya. Jadi di era abad 21 ini semua teknologi, jadi apapun yang kita beli ya, seperti misal kita beli webcam, kita beli keyboard, kita beli mouse komputer, kita beli gelas bahkan atau kita membeli iPhone ya, iPhone dan sebagainya, semua itu menggunakan teknologi CGI dalam artian mereka menggunakan CAD atau Computer Aided Design untuk mendesain 3D model yang akan digunakan pada final build-nya gitu. Nah, jadi tidak mungkin kalau perusahaan sekarang ya, tidak mungkin mereka ya kalau perusahaan sekarang tidak mungkin mereka langsung mendesain modelnya itu atau mendesain produknya itu secara langsung gitu. Pasti mereka menggunakan 3D dahulu gitu. Nah, dari 3D tersebut nanti mereka akan dari CAD ini akan diubah menjadi CAM. Jadi kalau Bapak Ibu tahu CNC, mesin CNC, jadi dari file CAD yang udah dibuat nanti itu akan dikonversi menjadi CAM namanya, dan itu akan di-fit atau akan dimasukkan ke dalam mesin CNC sehingga desain yang kita buat tuh bisa langsung menjadi model nyata atau barang nyata begitu. Nah, itu sangat berguna sekali untuk mempercepat proses designing dari model itu sendiri gitu. Nah, dan itu juga banyak banget pengaplikasian di dunia medikal dan farmasi ya, terutama di dalam aspek 3D printing gitu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu lihat di berita itu banyak banget organ-organ, bahkan ada organ jantung yang itu hasil dari 3D print gitu. Jadi sudah se-advance, se-high-tech itu ya untuk CGI itu sendiri. Oke, mungkin coretannya bentar. Ini bisa saya clear? Oh, tidak bisa saya clear. Oke. Baik. Lalu kita masuk ke chapter 2 yaitu Getting to Know 3D. Jadi kita sedikit pengenalan tentang 3D itu sendiri ya. Pertama adalah what is 3D gitu. Jadi pada chapter sebelumnya kan kita udah belajar tentang apa itu CGI ya. Jadi CGI itu adalah computer graphic imagery atau gambar yang diciptakan melalui komputer grafis. Nah, 3D itu merupakan bagian dari CGI gitu. Nah, pada simpelnya sih seperti itu ya. Jadi 3D is a part of
adalah bagian dari CGI gitu. Nah, pada dasarnya 3D ini tuh mungkin secara mudah ya. Jadi 3D itu adalah suatu, jadi kalau di komputer itu Bapak Ibu dan adik-adik itu kan ada kita bisa melakukan kalkulasi matematika ya. Nah, kalkulasi matematika itu misal kita bisa menentukan titik koordinat gitu. Jadi misal kita menentukan titik koordinat X, Y, Z, mungkin ya, kita ada bidang X, Y, Z ya seperti ini ya. Oke. Nah, mungkin seperti ini titik X, Y, Z. Nah, di dalam komputer itu memungkinkan kalkulasi di mana kita bisa ngedraw suatu titik dalam kurun dalam dunia 3 dimensi atau space 3 dimensi. Misal X-nya Z-nya 10, misal X-nya 10, lalu Y-nya 10 juga gitu. Nah, dia bisa bisa ngedraw atau merealisasikan titik-titik tersebut gitu. Nah, lalu titik-titik ini nanti bisa menjadi suatu model 3 dimensi gitu. Nah, untuk jelasnya bagaimana nanti akan saya kasih tahu di next slide atau di dokumen selanjutnya. Baik. Lalu tipe 3 dimensi. Oke. Nah, 3D secara umum itu ada dua. Yang pertama itu adalah 3D CAD atau parametric surface. Yang kedua itu adalah 3D yang emang peruntukannya itu biasanya untuk entertainment begitu. Atau simpelnya kita sebut 3D CGI ya, atau 3D saja begitu. Nah, perbedaannya apa? Kalau 3D untuk CAD itu dia solid. Jadi mungkin saya buka Blender biar enak ya. Ya, jadi kalau parametric surface itu karena peruntukannya untuk engineering, di mana nanti model yang udah jadi akan dilakukan testing. Misal testing di stretch metalnya, apakah metal tersebut bengkok atau tidak, terus dites ketahanannya, apakah dia tahan patah atau tidak begitu, friksinya seberapa dan sebagainya. Terus kadang juga kalau pernah lihat kalau ada mobil itu kan dites aerodinamisnya gitu. Nah, itu semuanya membutuhkan geometri atau 3D yang solid gitu. Makanya dalam CAD biasanya 3D-nya tuh dibuat solid seperti ini gitu, dengan menggunakan rumus-rumus matematika. Nah, kalau untuk entertainment atau 3D itu biasanya 3D-nya tuh kopong atau tidak solid. Karena kalau 3D-nya solid seperti ini, itu dia akan berat sekali ya. Nah, maksud saya kopong itu seperti ini. Bentar. Baik, kita ini ada suatu kotak. Nah, kotak ini terlihat solid ya. Kotak ini terlihat solid, akan tetapi sebenarnya kalau saya hapus bagian atas gitu, nah dia sebenarnya bolong gitu. Jadi 3D untuk entertainment atau 3D untuk immersive industry itu dia bolong seperti ini gitu. Jadi tidak ada volumenya begitu. Nah, bisa dilihat ya di sini dia cuman face namanya face atau surface. Nah, ini juga bolong gitu. Nah, kalau di CAD, kalau tadi yang 3D CAD itu apabila saya potong misal gini. Nah, misal bagian atas ini saya potong, nah dalamnya nggak begini, tapi dia akan tetap solid seperti ini gitu. Nah, jadi sebentar. Ya. Oke. Jadi kalau 3D, nah perbedaannya seperti ini. Jadi apabila saya memotong geometrinya, misal saya potong di sini gitu ya, saya potong di sini juga saya potong. Nah, ya perbedaannya adalah apabila 3D yang CAD itu dia akan tetap solid gitu. Karena emang geometri ini tuh dia ada volumenya. Digunakan untuk kebutuhan engineering begitu. Untuk kalkulasi mungkin beratnya berapa, apakah bisa menahan beban seberapa banyak dan sebagainya.
kalau yang di sini dia kopong. Jadi kita potong dia akan kopong seperti ini. Karena emang dia hanya suatu shell atau bahasanya shell itu mungkin ya tipih-pipih gitu ya. Dia tidak ada volumenya. Dengan tujuan agar ringan untuk digunakan begitu. Nah, apalagi kalau kita di immersive media atau di game gitu ya, atau di metaverse, itu tidak, kita kan poligonnya kan real time ya, dalam artian 3D yang kita pakai itu real time, tidak di render atau bukan menjadi gambar gitu. Jadi itu sangat-sangat berat kalau kita menggunakan 3D seperti ini begitu. Nah, oke. Nah, adapun kalau kita misal kita punya file CAD ya, misal Bapak Ibu ada yang teknik ada yang di STM Scene gitu, misal punya model-model 3D yang menggunakan software CAD begitu ya. Misal, wah kita punya mobil nih, atau kita udah punya motor, kita udah bikin motor listrik nih di CAD gitu. Nah, gimana nih biar kita misal bisa dipakai di metaverse atau di immersive media lain gitu. Nah, pada zaman sekarang ini udah memungkinkan sekali untuk kita konversi ya. Jadi 3D atau 3D files yang misal dari file CAD itu kita bisa konversi, sudah bisa kita konversi menjadi 3D untuk game atau untuk virtual reality begitu. Nah, biasanya itu disebut C2P atau CAD to Poly gitu. Nah, baik. Berikut adalah secara singkat tentang dua tipe model 3 dimensi ya. Lalu berikutnya adalah technical fundamental dari 3D CGI atau 3D for Entertainment ini ya. Baik. Oke. Jadi secara singkat atau secara ringkas, fundamental dari 3D itu adalah pertama geometri, akan saya jelaskan nanti. Geometri ketemu material, ketemu tekstur, itu akan menjadi suatu 3D model secara lengkap begitu ya. Nah, di sini akan saya jelaskan satu-satu. Jadi pertama itu adalah geometri. Nah, jadi tadi kan sudah saya jelaskan ya bahwa di dalam komputer itu memungkinkan kita untuk merepresentasikan suatu titik 3 dimensi gitu ya di sini. Nah, misal saya bikin titik di sini. Nah, ini adalah titik X gitu. Nah, komputer itu dapat membuat banyak banget atau banyak sekali titik-titik seperti ini gitu. Nah, titik-titik itu disebut adalah vertex di sini. Nah, jadi titik-titik tersebut itu dinamakan vertex, buff, dan apabila banyak jumlahnya disebut vertis begitu. Nah, lalu apabila dua buah vertex bertemu, misal di sini saya ada satu, di sini saya ada satu lagi, mohon maaf. Nah, apabila mereka bertemu, mereka akan membuat suatu edge atau garis. Nah, seperti ini ya. Jadi apabila dari titik bidang sudut X, Y, Z ini Z, ini katakanlah Y, ini katakanlah X, apabila bertemu dua titik ini, dia akan membentuk satu garis gitu. Maaf sebentar. Nah, itu adalah disebut dengan edge. Nah, apabila edge ini bertemu satu sama lain, misal begini. Nah, ya. Nah, seperti ini. Apabila mereka saling bertemu seperti ini, ada 4 titik, 4 vertis membentuk 4 edge, maka akan tercipta suatu face atau polygon. Jadi face atau polygon itu sebenarnya adalah satu permukaan atau bidang datar ya Bapak Ibu gitu. Nah, mungkin di sini. Sebentar maaf ya. Nah, jadi tadi ini adalah bidang X, Y, Z sebentar. Nah, ini adalah aksisnya. Ini adalah dunia X, Y, Z ya kalau di matematika itu. Nah, di sini ada titik tadi yang saya bilang titik. Nah, jadi di bidang 3 dimensi itu
kita misal di bidang sumbu hijau, itu adalah sumbu maaf ya, sumbu hijau itu adalah Y bertemu dengan X bertemu dengan Z. Nah, dia akan membuat suatu titik begitu ya di sini. Nah, terus dia juga di sini titiknya. Nah, ini adalah suatu vertex tadi gitu Bapak Ibu. Ini adalah vertex tadi. Nah, vertex ini kalau apabila terdapat vertex lain seperti ini, nah mereka bisa membuat suatu garis. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah garis yang tadi ini edge atau garis. Nah, apabila mereka bertemu lagi, misal, nah seperti ini, ada 4 begini. Nah, mereka bisa membentuk yang namanya tuh face begitu. Nah, jadi face itu adalah permukaan atau bidang datar ya, dari suatu model. Nah, ini datar seperti ini. Nah, apabila mereka face ini tuh atau titik-titik ini makin banyak, maka dia akan membentuk, misal saya taruh di sini lagi. Ini saya mensimulasikan bagaimana komputer membuat bidang 3D ya gitu. Nah, misal saya punya titik di sini lagi, lalu ini saling terkoneksi. Nah, saling terkoneksi seperti ini. Nah, ini saling terkoneksi, maka mereka bisa membuat satu face atau bidang-bidang lagi gitu seperti ini. Nah, dia akan membuat suatu face atau muka baru begitu. Nah, sehingga terciptalah suatu bidang dengan bentuk seperti ini gitu. Nah, jadi prinsip atau fundamental dari 3D itu adalah seperti ini. Jadi titik ketemu titik menjadi garis, dan garis ketemu garis menjadi suatu bidang datar, dan itu bisa menjadi mempunyai volume gitu. Jadi mirip ya agak matematika gitu sih. Ya. Seperti itu. Nah, untuk di interaktif media sebentar maaf. Pada interaktif media jumlah trees atau jumlah face ini tuh sangat mempengaruhi performa ya. Jadi kalau bisa kita lihat ini hanyalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 face begitu. Nah, ini kalau di misal di Mililab itu untuk di draw atau untuk dikeluarkan 3D-nya, untuk diproses itu sangat-sangat ringan begitu. Nah, tapi apabila misal kita memiliki banyak sekali face, misal saya beginikan gitu, nah sampai bahkan tidak kelihatan, nah ini cukup berat. Nah, seperti ini misal sangat-sangat banyak, ini cukup berat untuk diproses di immersive media begitu, atau misal ya di game atau di mobile phone, mobile game, Mililab, terlalu di beberapa metaverse dan sebagainya gitu. Nah, jadi pada saat membuat 3D model itu harus benar-benar dicek dan dipastikan bahwa geometri kita itu sudah optimize atau sudah bagus untuk masuk ke dalam media tersebut gitu. Nah, jadi kalau seperti ini kelihatan sekali ya, ini banyak sekali, kita bisa show. Di sini dia mempunyai 786.000 triangles atau ada 390.000 face gitu. Nah, ini sangat berat, bahkan mungkin kalau di HP bisa nge-lag gitu ya bahasanya mungkin gitu. Nah, okay. Lalu selain geometri tadi ada juga material. Jadi sebentar. Oke. Jadi selain kalau tadi 3D, misal saya punya monkey ya, ada kera di sini. Nah, namanya Susan. Jadi misal kalau di 3D itu kan kalau hanya geometri maka dia akan putih gitu, tidak ada materialnya gitu, tidak ada interaksi dengan dunia nyatanya gitu. Nah, kalau pada CGI kita menggunakan konsep material untuk membuat seakan-akan 3D model yang kita buat itu mempunyai interaksi dengan cahaya begitu. Nah, misal kita membuat satu material dan lalu kita buat dia metal gitu ya. Di sini ada slider atau ada settingan untuk metal. Nah, kita buat dia metal. Nah, bisa dilihat dia
terlihat makin mengkilap begitu ya. Lalu di sini ada roughness-nya. Nah, kelihatan dia makin mengkilap seperti kaca begitu. Nah, material itu salah satu cara bagaimana 3D model kita buat tuh dapat berinteraksi dengan pencahayaan secara 3D gitu. Mungkin contoh begini, saya kasih point light. Nah, jadi seperti ini. Nah, dia akan dapat berinteraksi dengan cahaya gitu. Jadi misal kita membuat materialnya reflektif, maka dia akan mempunyai behavior seperti ini ya gitu ya. Nah, kalau kita buat dia tidak metalik tapi dia roughness-nya 0, maka dia akan seperti cermin misal begitu. Nah, mengkilat seperti porselen begitu ya. Nah, jadi hal-hal ini dapat dicapai interaksi lighting atau pencahayaan dengan 3D itu melalui material gitu. Nah, lalu apabila kita memiliki suatu tekstur atau memiliki, kalau di dunia nyata kan itu nggak cuman material doang, maksudnya nggak cuman keramik doang ya material ya. Tidak hanya putih-putih atau satu warna, tapi mereka mempunyai roughness sendiri ya begitu ya. Nah, itu tuh kalau di 3D namanya tekstur gitu. Misal tekstur itu seperti ini. Nah, sebentar. Jadi kalau di dunia 3D itu kita menggunakan tekstur untuk memberikan warna objek nyata kepada 3D gitu. Jadi misal kita ingin membuat tembok, kita ingin membuat suatu tembok 3D. Nah, kita menggunakan tekstur. Tekstur itu bisa gambar 2 dimensi. Kita masukkan ke dalam 3D kita sehingga terciptalah tembok seperti ini gitu. Nah, lalu dengan material tadi kita bisa mengatur kayak tembok ini tuh seberapa reflektif atau seberapa diffuse ya seperti itu. Jadi bisa kita atur menggunakan material dan warnanya bisa kita atur menggunakan tekstur gitu. Nah, apabila 3 hal ini terpenuhi, maka akan tercipta suatu 3D model yang sudah utuh seperti itu, sudah bisa digunakan. Nah, hal ini berlaku untuk 3D model yang statis ya, atau tidak memiliki animasi. Jadi kalau kita membuat misal kursi, meja, kita membuat mobil, motor, dan sebagainya, itu dengan 3 hal ini, geometri, material, dan tekstur, itu sudah menjadi satu 3D yang utuh gitu. Akan tetapi kalau kita membuat 3D untuk katakanlah ingin membuat manusia, atau membuat binatang, atau membuat katakanlah robot ya, misalnya robot yang bisa bergerak seperti itu, kita mempunyai 2 step tambahan yang dinamakan rigging dan animasi gitu. Jadi rigging itu apa? Rigging itu adalah tahap pembuatan pemberian tulang kepada model 3 dimensi kita gitu. Oke. Jadi apa sih yang dimaksud? Jadi misal di dunia 3D itu, jadi misal begini. Sebentar. Oke. Jadi misal di sini ada suatu kotak di kotak. Nah, ini kita kalau mau menggerakkan itu di dunia 3D ada namanya tulang gitu. Nah, ini saya akan ada namanya bone ya. Beneran namanya itu bone atau tulang kalau bahasa Indonesianya. Jadi bone ini tuh digunakan untuk mendeformasi suatu geometri gitu. Bentar, maaf. Dia digunakan untuk mendeformasi suatu geometri. Nah, bone ini bisa kita taruh di dalam geometri, sehingga seperti ini ya. Nah, bisa kita taruh tulang-tulang ini, dan tulang itu tuh bisa kita gerakan gitu. Jadi kalau geometri itu nggak bisa kita gerakan langsung, dalam artian bisa kita edit seperti ini, bisa kita gerakan. Tapi ini kalau kita gerakan seperti ini, itu nanti hancur geometrinya, tidak bisa dibalikin gitu, tidak bisa kembali ke bentuk awal gitu.
Jadi kalau kita mau kembalikan ke bentuk awal itu udah nggak bisa, udah terlanjur ke kita otak-atik gitu. Nah, kalau bond itu sebentar. Kalau kita misal otak-atik ya, misal kita seperti ini kan gitu misal. Nah, ini kalau bond itu bisa kembali ke bentuk awal gitu. Nah, jadi dia bisa kembali ke bentuk awal tadi. Nah, sehingga kalau di dalam dunia 3D itu untuk menganimasikan atau menggerakkan suatu benda itu di advice untuk menggunakan bond ini gitu. Kecuali kalau animasi kita tidak ada deformasinya. Saya jelaskan dikit. Jadi deformasi itu begini. Jadi misal ini ada kotak ya. Nah, kotak ini kalau kita mau gerakin begini aja gitu ya. Misal kayak seperti ini aja, mau kita geser-geser doang, misal dari sini ke sini, itu kita bisa langsung gerakin kotaknya gitu. Nah, sama seperti ini. Kalau kita ini mau kita gerakin ke sini-sini doang, itu kita bisa animasikan langsung ya, Bapak Ibu dan adik-adik. Kita bisa animasikan langsung, tapi apabila kita ingin mendeformasi bagian dari 3D itu, misal kita ingin mendeformasi bagian ini gitu. Nah, segini misal mau kita beginikan gitu. Nah, itu kita harus menggunakan bond karena seperti tadi ya, ini sudah terdeform atau sudah berubah bentuknya dan itu tidak bisa dikembalikan ke bentuk awal gitu. Nah, oke. Jadi ini misal saya punya bond, lalu saya pasang, lalu saya rig, namanya rigging, proses rigging. Ini kalau saya, sebentar maaf. Kalau saya beginikan, nah dia akan bergerak gitu. Nah dia akan bergerak sama seperti tadi, dia bergerak. Nah maaf, dia bergerak sama seperti tadi. Akan tetapi apabila kita ingin kembalikan ke bentuk awal, kita bisa gitu. Nah, jadi bone atau tulang ini tuh memberikan kita kemampuan untuk mendeformasi 3D kita, tapi juga bisa kita balikan ke model asal gitu. Nah, dengan kemampuan ini kita bisa membuat suatu hal yang dinamakan animasi begitu. Jadi kita untuk menggerakkan karakter ini begitu misal, itu kita bisa menggunakan bond tadi sehingga karakternya itu utuh, tidak berubah-ubah bentuknya begitu. Kita bisa membuat animasi sesuka kita dan bisa kita kembalikan ke bentuk awal begitu. Saya kasih keyframe, di sini saya kasih lagi titik-titik untuk animasinya. Nah, ini bisa saya animasikan ya begitu ya. Nah begitu. Nah, ini fundamental dari 3D secara singkat seperti ini. Baik. Lalu 3D itu sendiri mempunyai beberapa extension yang common ya atau yang biasa digunakan gitu. Jadi kalau misal kalau Bapak Ibu atau dan adik-adik menggunakan Photoshop ya atau menggunakan Adobe Illustrator atau mungkin menggunakan Canva dan sebagainya, itu kan filenya tidak bisa di-sharing ya, tidak bisa di-sharing satu sama lain gitu. Misal kalau Bapak Ibu itu membuat misal gini, kalau Bapak Ibu dan adik-adik membuat file dokumen Word gitu ya, itu kan formatnya .word ya kalau nggak salah, .wrd. Kalau menggunakan Excel kan itu formatnya .xls gitu ya. Nah itu kan tidak bisa saling mengimpor ya, tidak bisa saling digunakan satu sama lain gitu. Misal kalau kita menggunakan file Word, mungkin nggak bisa diimpor ke Excel dan sebagainya gitu. Nah itu kalau di 3D itu kalau kita ingin sharing 3D model satu sama lain, misal saya membuat 3D di aplikasi A, mau saya gunakan di aplikasi B, itu kita mempunyai extension yang biasa digunakan untuk sharing model tersebut begitu. Jadi yang pertama itu adalah .obj, format OBJ. Yang kedua itu adalah format FBX, yang ketiga adalah GLTF. Sebentar. Oke. Jadi format OBJ itu apa? Format OBJ itu format yang paling umum digunakan apabila model kita tidak memiliki animasi. Jadi OBJ ini, dia kelebihannya tuh ringan. Dia ringan. Nah, dia ringan, lightweight ya. Dia filenya kecil nanti. Akan tetapi dia nggak support rigging dan animasi gitu.
Jadi kalau kita mempunyai misal model kursi, model meja, dan sebagainya yang tidak memiliki animasi, tidak memiliki rigging atau tulang tadi, itu kita bisa menggunakan format OBJ. Misal di Blender, itu sama seperti software kebanyakan, itu tinggal kita file, terus kita ekspor, sama ya, file ekspor, dan di sini ada OBJ nanti, wireframe atau OBJ gitu. Nah, itu format yang umum digunakan apabila model kita nggak memiliki animasi gitu. Nah, lalu yang kedua itu adalah format FBX gitu. Jadi format FBX itu format yang sama seperti OBJ sebenarnya, akan tetapi dia support animasi dan juga support rigging gitu. Jadi kalau kita memiliki model yang udah kita kasih rigging atau tulang tadi dan udah kita animasikan begitu, kita bisa mengekspor model tersebut dengan format FBX gitu. Nah, lalu kalau untuk statis, kenapa kita nggak pakai FBX aja gitu ya? Kenapa kita pakainya OBJ, nggak pakai FBX, nggak sekalian FBX gitu? Nah, sudah karena balik lagi, dia tuh lebih ringan, dan untuk diproses tuh lebih simple gitu. Tidak banyak isu gitu. Maksudnya settingannya dikit, sedikit settingan. Kalau saya buka dimanapun tuh, pasti hasilnya seperti itu gitu. Nggak akan salah gitu modelnya. Kalau FBX, itu agak ribet, karena dia tergantung kita mengekspor pakai software apa, kita mengimpor pakai software apa gitu. Nah, solusinya itu ada di sini. Yang ketiga ya namanya GLTF. Jadi GLTF ini format yang bisa saya bilang cukup baru dan sedang emang booming. Jadi GLTF itu support semuanya. Bahkan Sketchfab itu juga, kalau kalian tahu Sketchfab ya, dia kalau kita mau download tuh dia ada mempunyai jasa konversi. Jadi ada dia otomatis konversi model-model yang mau kita download itu menjadi 3D gitu. Menjadi GLTF, maaf. Nah, jadi kalau kita klik download gitu, dia selain kita bisa download dengan model format aslinya, dia juga menyediakan auto konversi GLTF. Tujuannya biar pada saat kita import ke aplikasi kita itu hasilnya udah pasti bener gitu. Nggak seperti FBX tadi ya gitu. Nah, kan tetapi GLTF ini juga karena masih baru memiliki beberapa isu ya. Makanya kalau yang paling reliable sebenarnya OBJ dan FBX sih begitu. Nah, oke. Mungkin berikut tadi ya sekilas tentang technical fundamental of 3D CGI. Nah, kita masuk ke 3D and CGI pipelines. Nah, jadi 3D atau CGI itu mau stepnya banyak banget ya, banyak sekali step-stepnya atau hal yang harus dilakukan itu banyak sekali, sehingga itu tidak mungkin untuk satu orang itu melakukan beberapa hal sekaligus gitu. Nah, jadi berikut mungkin adalah workflow. Ada di sini ada 2 yang saya coba akan sampaikan. Pertama adalah pipelines. Pipelines itu mungkin bahasa pipelines ini itu kayak mungkin step by step atau flow kerja dari suatu perusahaan gitu. Nah, di sini ada pipelines dari untuk 3D animation atau animasi 3 dimensi secara general gitu. Nah, di sini akan sebentar saya view original. Oke. Ya, kalau untuk di 3D animation itu mungkin kita mulai dari pre-production ya. Di sini pre-production itu ya banyak sekali orang-orang yang terlibat. Kayak mungkin story creation itu kan dari writer ya, script writing juga dari writer, storyboarding, animatik. Nah, biasanya ini kayak kreatif lead-nya dan sebagainya itu membuat hal-hal seperti ini. Yang lalu dari pre-production ini akan ditentukan biasanya kayak konsep artnya bagaimana, yang kira-kira karakternya tuh yang mewakilkan movie-nya gitu. Misal kalau kita bikin Aladdin gitu ya, atau Lion King, oh berarti Simba tuh singa gitu. Misal begitu, enaknya singa bukan binatang lain misal gitu. Nah, lalu juga kayak karakter-karakter pendukungnya itu juga ditentukan di sini, harusnya ada karakter pendukung apa, seperti apa gitu. Nah, dari situ akan dibuat konsep art, lalu akan dikasih ke art department, di mana kita masuk ke production step gitu. Nah, jadi bisa kita lihat ya banyak banget stepnya. Jadi pertama itu adalah 3D modeling. Lalu juga setelah di model jadi itu kita masuk ke texturing.
texturing itu yang seperti sudah saya jelaskan di capture sebelumnya ya, tahap pewarnaan atau pemberian tekstur kepada 3D model kita gitu. Nah, jadi setelah 3D model kita selesai dan 3D model udah di-approve atau sudah di-ACC oleh biasanya adalah creative director atau art director, itu kita akan melakukan tahap texturing. Nah, lalu setelah texturing itu biasanya kita masuk ke rigging. Jadi setelah modelnya benar-benar sudah pasti oke, tidak ada revisi lagi, tidak ada penambahan lagi, kita masuk ke tahap rigging gitu. Nah, kenapa kita baru masuk ke tahap rigging? Karena kalau modelnya belum fix itu akan diulang, harus ngulang gitu. Jadi biasanya modelnya harus oke dulu, ini udah ACC semuanya, baru kita masuk ke tahap rigging gitu. Rigging ini mempunyai departemen sendiri, rigging departemen gitu ya, karena emang skillnya udah berbeda, jadi banyak banget, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, lalu itu juga akan banyak dibutuhkan, misal begini, previs, jadi biar bottleneck atau biar tidak tunggu-tungguan gitu ya, biar tidak bottleneck, biasanya pada saat sudah ada model, mereka akan melakukan rough layout gitu ya. Jadi mereka akan melakukan layouting, jadi kayak membuat storyboarding simple gitu dengan model-model yang sudah ada, akan dicoba apakah sudah kira-kira work atau belum 3D-nya, dan apakah looks-nya mungkin sudah oke atau belum gitu. Jadi juga di sini tahap kayak nentuin art style-nya, kalau di tekstur udah oke belum gitu, sudah sesuai dengan yang diinginkan belum begitu. Nah, lalu baru kita masuk ke dalam 3D animation gitu. Masuk ke dalam 3D animation, lalu kita jadi animasi jadi gitu. Seperti itu. Nah, lalu mungkin 3 step yang mungkin tadi saya tidak jelaskan ya. Selain 3D sampai di animasi tadi juga ada yang namanya VFX gitu. Nah, kalau di VFX ini itu sudah mungkin bahasanya tuh berbeda ya, karena itu sudah skopnya jauh sekali gitu. Dalam artian biasanya berbeda orang. Jadi mungkin kalau modeling dengan texturing ini masih bisa satu orang, pasti kalau udah masuk VFX ini udah berbeda orang gitu. Nah, VFX ini kayak penambahan visual effect pada animasinya ya. Misal kalau kita kemarin nonton Frozen gitu, misal kita nonton Frozen itu kan ada animasi kayak Elsa-nya dia ngeluarin es banyak banget kayak nari gitu ya. Nah, itu di-achieve melalui VFX itu. Biasanya ada orang-orang khusus yang memang pekerjaannya membuat VFX gitu. Nah, lalu juga di VFX ini tuh mungkin bahasanya kayak semi teknikal ya Bapak Ibu dan adik-adik. Jadi kayak semi teknikal tuh gini. Jadi kalau misal crowd generation ya, maksudnya itu adalah kalau di animasi itu kan tidak mungkin kita menganimasikan tiap orang satu gitu. Paling kita animasikan itu adalah karakter-karakter utamanya aja gitu. Misal karakter-karakter yang emang inti gitu. Nah, crowd-nya itu sendiri, misal kalau ada animasi lagi racing ya, racing Cars, film Cars, itu mungkin lagi animasi mobilnya si pemeran utama, lighting itu dia beranimasi digerakin. Nah, untuk mobil-mobil yang ada di bangku penontonnya itu biasanya mereka menggunakan animasi prosedural atau animasi yang dibuat melalui pemrograman begitu. Jadi mereka memasukkan suatu kode-kode tertentu begitu sehingga mereka semua itu teranimasikan secara otomatis. Jadi animator bisa mengalokasikan waktu mereka untuk menganimasikan si karakter utama tadi gitu. Terus juga departemen ini tuh bertanggung jawab terhadap visual effect di karakter, misal kalau ada kayak api atau partikel-partikel lain di karakter itu mereka juga bertanggung jawab gitu. Nah, lalu setelah semuanya jadi ya, setelah model sudah dianimasikan dan efeknya juga sudah dibuat semua, kita masuk ke tahap lighting gitu. Nah, lighting ini mungkin sebentar, kalau lighting ini tuh mungkin lebih ke pembahasannya lebih ke ini ya tadi ya. Jadi mungkin saya juga lighting dan rendering. Jadi seperti ini. Sebentar. Sebentar. Baik. Lighting dan rendering itu bahasa simpelnya itu adalah
Jadi kalau tadi ya kita di CGI tadi itu tuh CGI itu kan gambar yang outputnya itu 2D ya, dalam artian outputnya itu gambar image JPG gitu. Bisa JPG, bisa real time 3D gitu. Nah, kalau di sini kan dia masih bentuknya tuh real time 3D ya. Nah, bentuknya tuh dia real time 3D seperti aplikasi Melia Lab. Kita real time 3D, jadi tidak dirender menjadi gambar JPG misal. Kita menggunakan format real time langsung gitu. Makanya jumlah poligon itu sangat berpengaruh tadi ya. Nah, akan tetapi kalau di animasi itu, animasi kan tidak file 3D langsung ya. Dalam artian kalau di industri animasi itu mereka filenya bukan file 3 dimensi, tapi filenya itu udah outputnya tuh gambar 2 dimensi yang nanti digabungin menjadi suatu film gitu. Nah, gambar 2 dimensi itu proses untuk merubah suatu viewport 3D seperti ini atau dunia 3D seperti ini menjadi suatu gambar 2 dimensi itu disebutnya namanya render gitu, rendering gitu. Nah, jadi mungkin bahasanya itu render itu adalah merubah dunia 3D kita itu menjadi dunia menjadi suatu gambar 2 dimensi gitu ya, di rendering ini gitu. Nah, rendering ini tuh sendiri itu membutuhkan yang namanya pencahayaan atau lighting. Jadi ini saya coba saya render. Nah, saya coba render. Bentar, maaf. Oke, akan saya coba render. Nah, apabila tidak ada lighting atau tidak ada pencahayaan di dalam dunia 3D kita gitu, maka hasilnya akan gelap seperti ini ya gitu. Nah, apabila kita memberikan pencahayaan, misal tadi kita kasih sky, langsung aja. Nah, itu 3D kita akan mempunyai warna atau memiliki bentuk yang lebih realistis begitu. Nah, makanya ada step lighting and rendering untuk membuat dunia 3D kita tuh bisa menjadi output gambar 2 dimensi begitu. Adapun nanti di tahap lighting, karena ini untuk film ya biasanya mereka menggunakan cinematic lighting atau lighting yang lebih ciamik ya untuk film gitu. Nah, lalu kita masuk ke post production. Nah, step terakhir di post production ini adalah biasanya pemberian efek-efek post produksi begitu. Nah, maksudnya tuh bagaimana? Kalau tadi di rendering kan kita sudah dapat gambarnya ya. Nah, misal kita rendering, kita sudah mendapatkan gambar hasil finalnya gitu dari 3D engine atau 3D aplikasi kita gitu. Nah, kita sudah mendapatkan modelnya, lalu kita masuk ke tahap mengcombine atau menggabungkan hasil-hasil gambar renderan kita itu tadi gitu. Lalu kita tambah-tambahkan visual effect yang dibutuhkan. Misal kalau ada penggantian background seperti itu, atau kalau ada color correction atau dan sebagainya, musik sound design, itu kita masuk ke post production. Setelah itu baru final rendering. Nah, final rendering di sini tuh final rendering video ya. Misal dari Adobe Premiere atau dari aplikasi lain menjadi suatu video begitu. Nah, itu adalah suatu short step dari pembuatan 3D animation workflow. Nah, lalu kita ada berikutnya adalah pipeline untuk 3D art real time media gitu. Nah, workflow-nya mungkin agak sedikit lebih banyak ya, tapi akan coba saya jelaskan. Jadi sebenarnya kalau simpelnya sama-sama seperti yang sebelumnya, dia memiliki tahap modeling, texturing, memiliki tahap rigging, animasi sama, hanya akan tetapi dia missing di step yang terakhir. Jadi dia tidak ada lighting, tidak ada rendering, maaf. Jadi dia tidak dirender ke dalam bentuk 2D, tapi direndernya adalah secara real time gitu. Nah, adapun untuk pembuatan 3D immersive itu memiliki beberapa tahapan-tahapan yang berbeda. Misal adalah tahapan block out seperti ini. Nah, block out itu apa? Akan saya jelaskan di next di bawahnya ya. Jadi akan ada step block out dan sebagainya gitu. Kalau untuk 3D-nya sama, dia tetap kita membuat model tekstur, membuat riggingnya, animasinya dan sebagainya gitu.
Nah, di sini udah saya rangkum. Prosesnya sama, dia tetap ada modeling, material texturing, ada step-step lighting, terus juga tetap ada step rigging, animation, simulation juga tetap ada gitu. Nah, proses rendering itu diganti integrating into game engine gitu. Jadi alih-alih kita render, kita mengintegrasikan model 3D kita ke dalam game engine. Misal Unity atau Unreal, itu akan saya jelaskan nanti gitu. Oke. Lalu di sini mungkin, nah setelah kita tahu ya tadi apa itu 3D, tipe-tipe dari 3D, terus juga fundamental dari 3D CGI itu sendiri, dan juga pipelines atau tahapan-tahapan untuk membuat 3D, ini kita akan masuk yang ini, roles dalam 3D CGI industri gitu. Nah, jadi dengan banyaknya tahapan tadi ya, banyaknya step-step yang harus dilakukan tadi, itu susah sekali untuk satu orang artis untuk mastering everything itu, atau untuk mempunyai knowledge yang komprehensif terhadap semua bagian begitu. Makanya biasanya kalau di dalam dunia 3D itu terbagi menjadi spesialis-spesialis ya. Misal spesialis modeling, spesialis tekstur tadi, spesialis VFX dan sebagainya gitu. Bahkan ada spesialis rigging, dan spesialis dia animator gitu. Jadi hanya mengerjakan animasi, dia tidak membuat model, tidak melakukan texturing seperti itu. Nah, hal ini dilakukan agar tercipta suatu hasil yang optimal dan juga resultnya itu bagus begitu. Nah, di dunia 3D itu biasanya untuk senior itu memiliki experience 5-6 tahun. Dan berikut adalah beberapa roles maaf. Berikut ada beberapa roles di dalam dunia 3D ya. Jadi mungkin ini juga sebagai career advice juga, setelah kita tahu semua di atas apa sih bagian-bagiannya di dalam 3D itu, dan kira-kira kalau kita mau masuk ke dunia 3D itu mau jadi apa nih gitu. Nah, baik. Yang pertama itu adalah 3D modeler. Nah, 3D modeler ini tuh dibagi menjadi banyak banget ya. Kalau saya bagi di bawah ini gitu. Jadi yang pertama itu karena emang tujuannya itu agar hasil yang dibuat itu benar-benar bagus ya. Nah, yang pertama itu lah 3D karakter artis. Nah, 3D karakter artis ini dia kerjaannya itu adalah membuat karakter gitu. Jadi day to day task dia adalah membuat karakter 3 dimensi gitu. Nah, mungkin kita explore karakter. Nah, day to day si artis ini adalah membuat karakter-karakter 3 dimensi yang dibutuhkan untuk suatu film atau game atau visual effect yang sedang dikerjakan gitu. Misal dia akan membuat seperti karakter di sini ya. Dia akan membuat Deadpool gitu. Apabila dia lagi ngerjain film Marvel gitu ya. Mungkin dia akan mengerjakan karakter Deadpool seperti ini. Nah, apabila dia sedang mengerjakan proyek lain, dia harus membuat karakter-karakter yang dibutuhkan seperti itu. Nah, itu adalah 3D karakter artis, kerjanya seperti itu. Lalu di bawahnya itu adalah 3D environment artist. Nah, 3D environment artist ini kerjanya tuh membuat dunianya gitu. Jadi kalau tadi misal 3D karakter artist itu membuat karakter, 3D environment artist itu membuat dunia 3D-nya gitu. Misal kalau film, katakanlah film Frozen atau Disney Up gitu ya. Nah, mungkin yang membuat karakter dia akan membuat Elsa mungkin karakter artisnya, dan juga environment artisnya dia akan ngebuat dunianya gitu. Jadi kayak gunung-gunung esnya, terus kayak kastil-kastil yang dibutuhkan, pepohonan dan sebagainya. Biasanya yang membuat adalah 3D environment artist gitu. Nah, dia akan membuat hal-hal seperti ini gitu. Nah, jadi kerjanya tiap hari gini gitu, membuat environment 3 dimensi gitu. Nah, jadi ini mungkin kalau di Indonesia biasanya step itu begini. Kalau di Indonesia tuh biasanya kalau kita masih senior gitu ya, kalau kita masih masih junior, maaf, itu kita bisa membuat yang kecil-kecil dulu. Misal bagian dari environment itu adalah ada kayak misal mana ya? Nah, misal di sini mungkin ada kayak kotak-kotak seperti ini atau ban gitu ya. Nah, atau ada tong sampah di sini ya. Ada tong sampah, terus ada kayak meja kursi gitu. Nah, biasa junior artis kalau di sini tuh
dia akan membuat hal tersebut gitu. Nah, kalau udah mid biasanya dia akan mulai membuat yang environmental-nya gitu ya. Jadi mulai membuat sisi arsitekturalnya gitu dan melakukan yang namanya set dressing. Jadi dia akan lakukan namanya set dressing. Nah, oke. Nah, jadi dia akan ngedress dressing atau membuat setnya itu menjadi nyata. Jadi maksudnya itu seperti ini. Misal kita ada di tahap apokalips begitu ya. Nah, dia akan memastikan bahwa dunianya itu sudah seperti dunia pada saat apokalips itu. Jadi mungkin dia akan menambahkan tulang-tulang tengkorak atau menambahkan mobil-mobil rusak begitu. Nah, itu namanya set dressing. Nah, kalau next-nya itu 3D props artist. Nah, ini juga specialized, dia akan membuat props doang gitu. Jadi dia akan membuat props saja. Jadi kalau environment tuh tugasnya membuat secara global ya, membuat ini secara global dan menyusun props yang udah dibuat. Nah, props artis ini tugasnya ngebuatin props buat dipakai environment artist gitu. Nah, misal di sini bisa kita lihat ya, di sini ada mobil. Nah, itu yang membuat tuh props artis biasanya. Gitu. Nah, lalu di bawahnya kita akan ada 4 kategori lagi. Nah, 3 di atas itu ini umum banget ya. Ini biasanya umum banget. Biasanya kalau di semua industri itu mereka pasti memiliki dan mencari karakter artis, environment artis, dan prop artis gitu. Nah, kan tetapi di industri-industri yang sudah specialized begitu ya, mereka bisa memiliki artis-artis yang menghandle part-part khusus begitu. Nah, misal kalau kita membuat game atau dunia yang itu mekanikal banget, itu mereka akan memiliki namanya hard surface artist gitu. Nah, hard surface itu apa? Hard surface itu surface kasar. Jadi hard surface itu mechanical. Nah, biasanya kalau film Transformer misal ya, mungkin gampangnya film Transformer. Oke. Atau kalau Bapak Ibu ada main Horizon Zero Dawn, game Horizon Zero Dawn gitu. Nah, di sini tuh banyak banget objek-objek mekanikal ya, banyak banget objek-objek mekanikal. Di sini juga transformer, di situ semuanya mekanikal semua. Nah, biasanya mereka mempunyai orang-orang khusus yang membuat mekanikal tersebut. Jadi biasanya mereka tidak memiliki karakter artis, tapi juga memiliki hard surface artist untuk membuat model-model tersebut gitu. Karena saking pengen bagusnya tadi, fundamentalnya pun udah beda gitu. Masteringnya udah berbeda gitu. Nah, ada lagi yang spesial tuh vehicle artist. Jadi kalau Bapak Ibu tahu atau ada dia tahu game F1 gitu ya. Kalau ada perusahaan Codemasters. Nah, Codemaster itu dia membuat game-game racing gitu. Dia membuat game-game racing seperti ini, di mana mobilnya itu harus benar-benar akurat begitu, bahkan tidak boleh melenceng 1 senti pun, 1 mili pun gitu. Modelnya harus benar-benar akurat seperti itu. Temen ada yang kerja di Codemasters waktu itu. Dan benar-benar kalau membuat mobil tuh diceknya benar-benar dicek precisely banget karena mereka ada lisensinya begitu ya. Nah, biasanya mereka itu mempunyai specialized vehicle artist gitu. Jadi biar yang dihasilkan tuh benar-benar bagus gitu. Nah, lalu ada lagi namanya digital hairstylist. Jadi ada artis yang kerjanya tuh khusus bikin rambut gitu. Nah, jadi banyak banget ya. Bentar. Salah. Ya, ada khusus di dunia 3D itu ada orang-orang khusus yang kerjanya itu membuat rambut ya. Jadi seperti namanya Johan Litval, dia dulu kerja di Horizon Zero Dawn, dia membuat rambut untuk karakter utamanya begitu. Jadi
saking pengennya high quality itu ya biasanya mereka industri-industri tersebut meng-hiring orang-orang khusus yang memang bisa membuat hal-hal khusus seperti ini gitu. Misal untuk membuat rambut dan sebagainya gitu. Nah, selain itu juga ada lagi kayak yang disebut terakhir ya, 3D vegetation artist. Jadi dia tuh sebenarnya environment artist, tapi dia tuh khusus membuat vegetation gitu. Jadi kalau nah, jadi ini tuh 3D vegetation artist dia khusus sekali membuat aset-aset vegetation. Jadi benar-benar yang dibuat oleh dia itu vegetation ya. Jadi kayak dia membuat pohonnya, dia ngebuat semuanya kayak semak-semaknya, daun-daunnya dan sebagainya gitu. Nah, itu kerjaan dia. Ada khusus namanya vegetation artist gitu. Oke. Ini udah sejam, baik. Masih ada segini, oke. Lalu ada selain itu di bagian tekstur artis itu juga ada beberapa bagian. Biasanya itu dibagi dua, kayak karakter tekstur artis dan juga environment tekstur artis gitu. Jadi ada yang khusus ngebuat tekstur buat karakter, ada yang khusus ngebuat tekstur buat environment atau props begitu. Lalu yang ketiga itu lighting artist. Equivalent lighting artist itu kalau di dunia 3D ya itu equivalennya tuh DOP. DOP itu kalau di film atau di movie ya, di movie industry gitu. Itu director of photography gitu. Jadi kalau kalian nonton film-film gitu ya, misal nonton film Marvel dan sebagainya, itu mereka mempunyai director fotografi yang memastikan lightingnya itu udah sinematik gitu. Nah, sama seperti VFX atau immersive media, kita juga memiliki namanya lighting artist. Nah, dia ekuivalen dengan director fotografi gitu. Nah, jadi kalau ada yang di sini suka foto-foto atau suka lighting ya, suka ngurusin lighting, nah mungkin kerjaan lighting artist ini cocok gitu untuk diaplikasikan. Karena biasanya lighting artist ini sendiri itu harus memiliki pengetahuan fotografi yang cukup bagus gitu. Karena seperti yang kita tahu bahwa dunia CGI ini adalah mereplikasikan dunia nyata ya. Jadi prinsip-prinsipnya pun sama seperti dunia nyata gitu. Kayak misal pencahayaannya, terang atau cold-nya lighting-nya bagaimana gitu. Misal warna biru ketemu warna kuning gitu jadi sinematik misal begitu. Nah, itu kerjanya lighting artist gitu. Nah, lalu ada VFX artist. Jadi ini tugasnya tuh yang bikin ledak-ledakan ya. Jadi kalau mungkin film Marvel atau film yang lain tuh kan ada explosion, ada remuk yang kayak helikopter remuk dan sebagainya. Nah, itu kerjanya VFX artist gitu. Lalu ada technical artist. Nah, di sini technical artist ini banyak banget dibaginya sebenarnya. Cuman dia sebenarnya secara nggak langsung itu adalah membuat kerjaan 3D itu lebih mudah gitu. Maksudnya bagaimana? Technical artist itu beda dengan VFX ya. Jadi kalau VFX itu dia ngebuat visual effect, ngebuat ledakan dan sebagainya. Technical artist itu biasanya ngebuat tools atau ngebuat alat, misal nah, jadi biasanya kerjaan dia misal begini. Nah, misal kita ada membuat film gitu. Misal kita harus membuat film atau membuat suatu game di mana kita memiliki satu kota gitu. Satu kota dengan luas 100 km kali 100 km gitu. Dan semua bangunannya tuh unik-unik, tidak ada yang double-double gitu. Nah, itu kan cukup makan waktu sekali ya kalau untuk harus dibuat atu-atu gitu modelnya. Nah, biasanya mereka mempunyai yang namanya technical artist gitu. Jadi mereka tuh tugasnya adalah membuat tools atau membuat alat-alat yang memudahkan pekerjaan gitu. Misal di sini salah satu technical artist dia ngebuat generator untuk bangunan begitu ya. Jadi bisa dilihat di sini dengan satu kali klik nanti akan banyak sekali bangunan yang tergenerate gitu atau yang muncul. Nah,
Jadi itu akan sangat memudahkan artisnya. Jadi, nah bisa dilihat di sini. Jadi nanti 3D artisnya atau 3D environment artisnya itu tinggal menaruh-naruh atau tinggal menata-nata dan juga memainkan parameter-parameter yang udah dibuat sama technical artist tadi ya. Jadi dengan cukup beberapa kali klik, dia udah bisa ngebuat banyak sekali variasi bangunan tanpa dia harus melakukan itu satu-satu gitu. Jadi kalau di satu-satu itu kan time consuming banget ya dan tidak optimal gitu. Jadi biasanya mereka hiring technical artist untuk membuat tools-tools seperti ini gitu. Nah, jadi untuk membuat satu kota itu bisa cepat sekali ya gitu. Dan biasanya juga mereka texturingnya tuh sudah bisa texturing secara prosedural juga gitu. Nah, dengan di inputnya dikasih tekstur dari tekstur artis, nanti mereka mengaplikasikan gitu. Nah, biasanya yang suka ngoding-ngoding, yang suka programming, nah itu bisa menjadi technical artist di sini di industri imersif karena ini sangat langka. Jadi technical artist langka. Jarang artis yang mau megang codingan ya, atau jarang sekali artis-artis yang mau nyentuh bahasa pemrograman gitu. Jadi sangat-sangat powerful apabila seorang artis tuh mempunyai skill coding yang cukup bagus ya, karena dia bisa menjadi technical artist di mana itu sangat-sangat dibutuhkan itu. Nah, lalu ada yang terakhir tuh rigger dan animator. Jadi kalau rigger tadi adalah fokus memberikan tulang. Jadi kerjaan dia itu beneran fokus maaf, fokus membuat tulang-tulang untuk animator gitu. Jadi tugasnya rigger itu adalah memudahkan animator. Nah, itu saya pernah sebentar, mungkin masih ada ya videonya. Iya. Jadi, nah bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah rigging dari Optimus Prime ya. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, di sini mungkin saya dari awal kita tonton. Nah, ini kan kalau dianimasikan tuh sangat-sangat kompleks sekali ya. Baru seperti itu, Pak. Jadi sangat-sangat kompleks sekali. Nah, dia riggingnya itu para rigger-rigger itu memudahkan pekerjaan para animator gitu. Jadi dengan cuma beberapa kali klik gitu. Nah, bisa dilihat di sini. Cuma dengan beberapa kali klik si animator ini dia bisa membuat animasi yang realistik gitu. Nah, ini. Jadi dengan menggerak-gerakkan beberapa tombol gitu yang udah dibuat oleh rigger, animator tinggal menganimasikan. Jadi hasilnya bisa langsung realistik seperti ini. Nah, makanya rigger itu juga langka juga, rigger yang bisa sampai tahap misal merigging Optimus Prime seperti ini ya, itu juga langka dan itu juga banyak dicari gitu. Jadi kalau ada yang teman-teman yang suka itu, nah ini pekerjaan ini cocok gitu. Lalu mungkin yang terakhir tuh self explanatory ya, dia adalah animator, jadi tugasnya adalah menganimasikan model-model 3 dimensi yang sudah dibuat gitu. Nah mungkin perbedaannya itu yang mungkin orang salah kaprah adalah animasi di dunia 3 dimensi itu lebih mirip main stop motion daripada bikin gambar 2 dimensi ya, gambar animasi 2 dimensi. Jadi lebih mirip menggerakkan patung ya, menganimasikan patung daripada membuat animasi 2 dimensi gitu. Karena space-nya space 3 dimensi. Nah, mungkin secara singkat chapter 2 itu adalah seperti itu. Jadi apa itu 3D, tipe-tipe 3 dimensi, lalu juga pipelines yang ada di industri. Nah, mungkin nanti saya share bisa dibaca biar bisa dibaca lagi ya, terutama ini banyak banget. Nah, itu juga lalu ada roles yang umum di dunia 3D ya, roles yang biasanya ada gitu. Nah, lalu kita masuk ke dalam step by step Make 3D ya. Jadi ini lebih ke mungkin tips and trick dan general pengetahuan secara general saja mengenai 3D, terutama sampai tahap UV dan texturing. Karena kalau udah masuk sini itu udah lumayan beda dan lumayan kompleks gitu ya. Nah, jadi akan coba saya jelaskan step by step satu-satu gitu. Baik, kita masuk ke tahap 3, step by step to make 3D gitu. Oke.
pertama adalah 3D software. Jadi di sini akan saya kenalkan dahulu 3D software apa aja yang ada di dalam pembuatan 3 dimensi. Gitu. Pertama ada, jadi dalam dunia 3D itu sangat penting untuk memilih tools apa yang ingin kita pakai gitu. Jadi karena di dunia 3D itu beberapa tools atau beberapa software tuh memang lebih cocok atau lebih suitable untuk digunakan daripada software lain gitu. Jadi kalau kita misal bukan tidak tepat ya memilihnya tuh belum kita research dahulu, takutnya kita nggak tahu kelemahan dan kelebihannya, kita menggunakan tools yang tidak tepat sehingga pekerjaan yang seharusnya misal 1 hari mungkin bisa 3 hari atau 4 hari gitu. Nah itu kan time consuming dan nggak cukup nggak menyenangkan juga buat kita tentunya gitu. Oke. Jadi software 3D itu ada banyak. Mungkin yang pertama itu adalah Autodesk Maya gitu. Nah jadi di sini ada banyak sekali software Autodesk karena memang pionir ya. Nah ini adalah Autodesk Maya, jadi tampilannya seperti ini. Nah, Autodesk Maya ini adalah suatu tools 3D di mana para peserta bisa membuat model dari nol. Jadi bisa membuat model dari tahap modeling, texturing, lalu bisa masuk ke tahap rigging, animasi, sampai rendering gitu. Nah itu semuanya bisa dilakukan di Autodesk Maya, bahkan membuat visual effect dan membuat simulation itu juga bisa di dalam Autodesk Maya begitu. Nah, tetapi Autodesk Maya ini mempunyai sedikit kelemahan menurut saya pribadi ya. Kelemahannya adalah tools-tools yang disediakan untuk modeling itu tidak selengkap software lain mungkin itu. Mungkin bahasanya mungkin tidak selengkap 3D Max gitu ya. Jadi tools-tools yang dia kasih tidak selengkap 3D Max dalam tahap modeling gitu. Nah, kan tetapi Autodesk Maya ini Excel atau memiliki kelebihan di bidang rigging dan animasi gitu. Jadi yang ingin membuat animasi atau melakukan rigging itu tidak sampai sekarang yang saya temukan Autodesk Maya itu masih paling reliable gitu. Karena it's just get the job done gitu. Jadi kayak memakai Autodesk Maya tuh pasti enak gitu, selesai kalau untuk rigging dan animasi, dan tidak ada isu, hasilnya rapih dan juga lebih termanageable gitu dengan tools-tools atau alat-alat yang ada di dalam Maya. Nah, lalu yang kedua adalah Autodesk 3D Max. Jadi, nah 3D Max ini dia untuk animasi, kalau saya sendiri yang menemukan dia agak aneh. Jadi kalau mungkin untuk animasi saya tidak terlalu prefer gitu. Tapi untuk modeling, apalagi kalau kita modeling yang kompleks dalam artian kota, kita modeling kompleks interior dan sebagainya gitu. Autodesk 3D Max ini toolsnya banyak sekali dan bagus gitu. Jadi kalau saya ingin melakukan 1-2 hal itu cepat ya, terasa cepat sekali di 3D Max karena tools yang disediakan begitu. Misal mungkin contohnya adalah sebentar, saya tidak ada Max di sini. Nah mungkin contohnya adalah array gitu. Nah, misal di sini ada namanya array. Nah kalau di 3D Max itu kita bisa seperti ini ya. Jadi kita bisa membuat banyak sekali replika dari model kita. Wait. Dan juga kita bisa mengedit, semua akan teredit seperti ini ya. Jadi kita bisa membuat banyak sekali hal gitu. Kayak misal jembatan itu sangat mudah ya kita membuat jembatan gitu. Seperti itu. Nah, tetapi fitur ini tuh belum ada di Maya gitu. Jadi kalau di Maya itu agak susah untuk membuat yang repetitif seperti ini, apalagi kalau sudah mulai bergerak-gerak atau meliuk-liuk gitu. Nah, makanya lebih preferable menggunakan 3D Max untuk hal tersebut gitu. Jadi dia Excel di modeling, tapi untuk animasi dan rigging mungkin lebih ke Autodesk Maya begitu. Nah, kalau Mathbox itu dia specialize untuk di
Oh, mungkin saya tulis di bawah nanti aja. Nah, lalu ada Fusion 360. Jadi Autodesk Fusion 360 ini lebih spesialis untuk membuat hard surface tadi ya. Jadi kalau kawan-kawan ingin membuat yang hard surface seperti senjata, mobil, pesawat dan sebagainya, atau mechanical seperti ini, nah itu menggunakan Autodesk Fusion 360, Fusion 360 itu lebih gampang, lebih mudah dibandingkan mungkin kalau menggunakan Autodesk Maya atau bahkan 3D Max ya gitu. Jadi kalau ingin membuat misal 3D yang mechanical seperti gitar mungkin seperti ini ya, atau mungkin senjata yang lebih kompleks begitu, itu di advise untuk menggunakan Fusion 360 gitu. Karena hasil yang didapatkan lebih cepat dan juga bagus gitu. Nah, jadi perlu diingat Fusion 360 ini adalah CAD. Jadi Fusion 360 adalah software yang dibuat untuk kegunaan engineering atau CAD gitu. Nah, tetapi karena penggunaannya yang mudah dan tadi sudah kita bisa konversi ya dari CAD menjadi model 3 dimensi, itu banyak artis yang menggunakan Fusion 360 untuk kebutuhan membuat model hard surface gitu. Karena toolsnya benar-benar sangat mudah dan juga cepat untuk membuatnya. Nah, jadi kalau ingin membuat hard surface, membuat vehicle dan sebagainya, itu Fusion 360 mungkin menjadi rekomendasi saya gitu ya. Nah, lalu di sini ada 3D Code. Baik, 3D Code ini dia sama seperti Maya, sama seperti 3D Max. Dia bisa modeling, texturing, bisa bahkan sampai rigging dan animasi gitu. Nah, kan tetapi 3D Code ini mungkin dua aspek yang excel ya, dua aspek yang menjadi advantage gitu. Kenapa harus memilih 3D Code mungkin dibandingkan Maya atau 3D Max gitu, adalah pertama dia memiliki namanya voxel sculpting gitu. Jadi kalau tadi kita udah belajar bahwa untuk membuat suatu 3 dimensi itu ada titik ya, titik dan garis ya, titik lalu titik-titik itu ketemu garis gitu ya. Titiknya ketemu garis membentuk suatu geometri begitu. Nah itu adalah geometri 3D. Nah voxel ini itu agak berbeda. Voxel itu bukan geometri, dia adalah voxel. Kayak voxel itu mungkin cara singkat itu bahasanya mungkin apa ya? Kayak volume komputer lah yang bukan, jadi bukan apa ya? Dia pixel 3D gitu bahasanya mungkin. Jadi bisa gampang sekali muncul, hilang, resolusinya bisa cepat ditambah, dikurangi dan sebagainya gitu. Jadi tidak bergantung kepada poligon gitu. Nah, kelebihan voxel ini adalah kalau kita menjadi environment artist gitu. Jadi kalau tadi di environment artist itu kan dia akan membuat props dan juga menata environment sehingga tercipta suatu ambient yang diinginkan gitu ya. Misal kayak membuat environment apokalips atau yang lain, dia akan membutuhkan model-model yang ancur-ancuran gitu. Nah, untuk membuat model-model yang ancur-ancuran itu, kalau kita menggunakan voxel itu lebih mudah gitu. Karena kalau kita menggunakan voxel, kalau misal kita mau ancur-ancuran, kita mau motong geometri ini gitu, kita potong, bagian sini kita potong-potong seperti ini, dia akan otomatis terpotong begitu. Akan tetapi kalau di 3D, karena 3D itu poligon seperti ini, kalau kita mau motong itu agak susah gitu, motong seperti ini gitu. Karena dia tuh geometri, mempunyai poligon-poligon gitu. Nah, tidak akan bersih potongannya, tetap harus kita benerin nanti. Tetapi kalau kita menggunakan voxel, kita mau katakanlah memotong, kita punya sebentar, tadi kita punya rumah gitu ya, atau punya batu, katakanlah batu-batu ini mau kita potong siang ini, nah itu tinggal kita potong aja, kita potong, nanti kita potong batu-batunya, dia akan otomatis terpotong menjadi bersih gitu, clean. Jadi untuk membuat yang hancur-hancur dia enak gitu.
Lalu kelebihan lain adalah paintingnya gitu. Jadi di 3D Code itu bisa tekstur painting. Jadi akan saya jelaskan di next, di sini ada di bawahnya teks UV dan texturing. Tapi secara singkat tekstur painting itu adalah menggambar warna, mewarnai model 3 dimensi gitu. Jadi kasarnya itu tekstur painting itu mungkin mewarnai model 3 dimensi ya gitu ya. Jadi ada 3D model, kita beri warna begitu. Nah, 3D Code ini mempunyai tools-tools yang bagus kalau kita ingin menggambar seperti anime atau seperti stylized bahasanya 2 dimensi ya. Jadi dia toolsnya banyak sehingga kita bisa membuat seperti ini gitu. Nah, sebentar ya. Nah, mungkin kalau di sini ada yang ingin membuat yang kartun-kartun bahasanya ya, mungkin membuat yang 2D 2D atau ke kartun-kartunan seperti itu. Nah, itu untuk menggambarnya itu menggambar teks, menggambar warnanya, mewarnai 3D-nya itu enak banget di 3D Code gitu. Jadi nah seperti ini misalnya membuat karakter ini itu untuk mewarnai di 3D Code itu enak banget. Jadi gampang dan bisa kita masukkan ke software lain juga, misal Photoshop untuk kita finalisasi gitu misal. Nah, lalu next itu ada Maxon Cinema 4D. Nah, Maxon Cinema 4D itu mungkin enaknya digunakan untuk ilustrator ya. Dalam artian kalau ada yang tertarik dengan desain grafis, misal membuat desain grafis, membuat konten-konten sosial media atau membuat iklan-iklan ya, membuat animasi untuk iklan-iklan, misal iklan coklat, ada lumer-lumeran coklat dan sebagainya. Nah, itu yang paling tepat itu adalah menggunakan Cinema 4D gitu. Jadi karena dia mempunyai tools yang enak sekali untuk membuat animasi-animasi untuk iklan seperti itu gitu. Jadi mungkin untuk short komersial singkat, untuk 3D desain grafis dan sebagainya, itu Cinema 4D cukup bagus, cukup enak digunakan gitu. Tapi kalau untuk misal Bapak Ibu membuat immersive 3D atau membuat film, animasi, itu tetap Blender, Maya atau 3D Max gitu. Nah, jadi bisa dilihat kebanyakan tuh untuk membuat komersial. Selamat sore Mas Wisnu, izin Ya. Mas Wisnu menyampaikan. Udah. Iya, tinggal 3 menit lagi Mas untuk dibuka sesi pertanyaannya. Baik. Ya, nanti bisa saya share aja nanti biar bisa di kawan-kawan peserta untuk lihat nanti ya. Nah, terus ada Houdini dan Blender gitu. Nah, mungkin secara singkat, selain itu juga ada texturing software yang di sini ada Substance Painter, Designer dan sebagainya, itu untuk spesialis untuk membuat warna tadi ya, ngepainting warna tadi gitu. Nah, lalu ada setelah itu kita bisa tentukan art style kita. Jadi kalau di 3D itu biasanya ada 2, art style yang fotorealistik dan stylized gitu. Nah, jadi itu bisa kita tentukan dulu ya sebelum membuat 3D, kita mau output kita yang mau kita kerjakan tuh fotorealistik atau stylized gitu. Nah, biasanya kalau stylized itu kayak gini ya. Jadi yang kartun-kartun, misal Upin Ipin segala macam itu masuk ke stylized gitu sih. Nah, lalu setelah itu juga kita harus get reference untuk membuat 3D model yang kita inginkan gitu. Jadi kalau kita gambar 2D kan itu membutuhkan referensi pasti ya. Jadi kalau di 3D itu sama, kita membutuhkan referensi juga gitu. Jadi nggak apa-apa kalau emang kita membuat 3D model based on referensi atau membutuhkan banyak referensi gitu. Itu suatu hal yang lumrah ya, yang umum untuk dilakukan gitu. Lalu di pembuatan 3D model itu ada 3 secara general. Ada 3D modeling, tarik-tarik geometri, ada 3D sculpting, yaitu sculpting 3 dimensi, dan juga fotogrametri. Nah, fotogrametri itu scanning, jadi foto model-model nyata untuk kita jadikan 3 dimensi gitu. Nah, di sini nanti ada tips trik saya dalam 3D modeling.
what I learned to create any 3D models. Kayak di sini ada tips trik saya gitu. Nah, kalau model itu enaknya bagaimana, apa yang harus dilakukan, dan ada video mungkin nanti bisa ditonton. Ini ada beberapa materi tentang block out dan sebagainya gitu. Itu bisa ditonton. Ada tahap detailing, ada tahap scale proportion, mungkin bisa dicek nanti. Jadi biar enak gitu kalau mau modeling tuh, oh kayak ini kayak gini gitu. Lalu ada juga nanti mistakes yang bisa terjadi ya kalau bikin 3D immersive media gitu. Nah ini sudah saya rangkum. Biasanya yang terjadi itu ada 4. Nah ini nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Ada origin, transformation, surface normal, dan endgone. Nanti bisa dibaca dan diaplikasikan. Jadi buat notes, buat knowledge kalau nanti modeling, oh nggak boleh kayak gini gitu sih bisa. Nah kayak gitu. Lalu untuk UV texturing itu juga udah saya rangkum ya di sini. Nah, mungkin nanti bisa dibaca bagaimana cara pembuatan tekstur biasanya kalau di dunia 3D gitu. Nah, mungkin ini tipe-tipe teksturnya. Nah, itu nanti bisa dibaca tipe teksturnya tuh biasanya ada seperti apa dan juga penggunaannya harus bagaimana gitu. Itu udah ada di sini sih. Ada tekstur tiling, ada trim sheet, ada decal dan sebagainya gitu. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga membantu dan juga memberikan sedikit gambaran ya tentang 3D, bagaimana masuk ke dalam industri 3D dan juga apa aja sih yang ada di dalamnya begitu. Nah, mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat sore semua. Terima kasih Mas Wisnu atas paparan materinya yang luar biasa sekali. Berhubung kita memiliki keterbatasan waktu, jadi mungkin pertanyaannya kita buka untuk 3 penanya aja ya Mas Wisnu ya. Siap, boleh. Di kolom komentar udah ada 1 pertanyaan Mas Wisnu dari Bapak Muhammad Abdurrahim. Apakah bisa membuat game engine dengan aplikasi Blender gitu Mas Wisnu? Iya, jadi jawaban singkat saya tidak bisa. Maksudnya itu membuat game engine atau membuat game ya Pak? Maaf. Boleh Bapak Abdurrahim. Game Pak maksudnya. Membuat Game ya? Oke. Jadi kalau ingin membuat game di Blender itu bisa. Jawaban singkatnya bisa. Dia ada Blender Game Engine. Nah itu namanya sekarang dulu ada di Blender. Dulu ada di Blender udah dimasukkan ke Blender. Akan tetapi sekarang udah nggak ada, sudah dipisah. Jadi di sini tuh Bapak bisa membuat game. Jadi kayak bisa memberi interaction, bisa memberikan bahasa-bahasa pemrograman buat interaksi-interaksinya gitu, sehingga terciptalah satu game yang jadi gitu. Nah, kan tetapi kalau rekomendasi dari saya, Bapak bisa membuat 3D-nya itu di Blender, lalu untuk 3D-nya nanti digunakan Unity gitu. Jadi nanti 3D-nya bisa diekspor ke Unity. Unity itu gratis. Kita hanya harus bayar kalau gamenya sudah rilis dan sudah menghasilkan uang gitu. Kalau belum kita belum perlu bayar. Nah, kalau dari saya rekomendasi itu kita membuat aset di Blender, membuat file 3D di Blender. Akan tetapi untuk pembuatan gamenya, pemberian logic atau pemberian interaksinya kita menggunakan Unity Game Engine gitu, atau mungkin bisa pakai Unreal. Tapi kalau Unreal lebih agak susah, jadi mungkin yang saya bisa rekomendasikan Unity Game Engine gitu, karena ini mungkin tidak selengkap Unity begitu ya. Tapi kalau memang mau di Blender semua, jawabannya bisa gitu, menggunakan Blender Game Engine seperti ini, UPBGE. Apakah menjawab? Maaf. Bagaimana Bapak Abdurrahim? Apakah sudah menjawab? Apa ada solusi rendering jika perangkat yang digunakan masih terbatas, Mas? Maksudnya bagaimana ya Pak? Mungkin boleh voice, Boleh dibuka mic-nya Pak Abdurrahim?
Oke, baik. Terima kasih Mas Surya sudah diberi kesempatan. Begini, kadang kan saya misalkan pernah ngerendering objek 3D yang memang katakanlah lumayan detail. Nah, itu kadang suka lagging gitu, Pak. Kalau misalkan di perangkat laptop yang masih speknya itu mungkin masih terbatas gitu, belum yang high end gitu ya. Nah, itu apakah ada solusi rendering yang efektif seperti apa gitu ya untuk misalnya pembuatan 3D asetnya gitu, Ya, Pak? maksudnya rendering ini tuh rendering di cycles atau Oh ya, cycles ya, cycles. Oke. Baik, kalau rendering di cycles tuh maksudnya lagging itu waktu rendernya lama ya, Pak? Ya, betul ya, lama bisa seharian. Oke, jadi memang ya perbedaan 3D real time seperti Milelab ya dengan 3D render. Memang kalau di 3D render itu Pak, itu memang kita mau nggak mau harus menggunakan kemampuan CPU kita ya Pak. Jadi Iya, nah itu untuk render apabila geometri tadi banyak ya, apabila geometrinya banyak itu mungkin bisa menggunakan teknik matte painting Pak. Jadi kalau misal yang di render itu environment besar gitu ya, itu mungkin objek-objek yang jauh di belakang, misal di sini ada jembatan ya Pak, di belakang tuh ada kayak pepohonan, ada asap begitu ya. Nah itu mungkin bisa menggunakan gambar Pak. Jadi yang di render tuh hanya segini, yang lain tuh gambar gitu, gambar 2D. Oh baik, import gambar berarti ya, lebih ke Ya, gambar. jadi ngakalinya tuh menggunakan gambar 2 dimensi. Kayak buat sky misalkan ya, buat apa namanya kan dia kalau terkesan cuma awan aja gitu ya. Jadi Bisa kayak pakai bisa picture aja ya, Mas. Jadi kayak misal ada asap, ada awan gitu, itu bisa menggunakan gambar, bukan simulasi asap gitu Pak, gitu bisa. Nah, jadi kalau mungkin juga kalau di Bapak bisa dinyalakan open image denoise-nya, mungkin bisa dinyalakan Pak open image denoise. Jadi sebentar Pak. Ini harusnya sih ini bisa di semuanya, ini semua PC. Nah, saya akan coba tanpa ini dulu. Saya render 10 gitu ya. Bentar maaf. Iya. Nah, terus saya kalau di sini kan kalau 10 sampel ya Pak, kan kalau 10 sampel lumayan cepet ya. Oh iya betul Pak. Kalau 10 sampel kan ya hasilnya kan kerip-kerip ya Pak. Banyak kerip-kerip mungkin bisa dinyalakan Pak denoise-nya, semoga membantu sih. Ini denoise-nya bisa diklik mungkin. Jadi dengan 10 sampel mungkin dia terlihat lebih halus begitu mungkin. Ya, lebih smooth ya Pak ya, itunya detailingnya. Memang solusinya kalau sekarang dari saya, kalau memang keterbatasan laptop itu menggunakan denoise gitu Pak. Jadi dengan 10 sampel itu kita denoise, hasilnya itu lumayan smooth gitu. Jadi tidak sekerip-kerip yang tadi gitu. Fireflies-nya tidak begitu banyak, mungkin begitu sih Pak. Ya, baik Mas. Ya, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Bapak Abdul Rahim. Mungkin gara-gara kita lagi-lagi keterbatasan waktu nih Mas Wisnu, mungkin ada kontak details dari Mas Wisnu yang sekiranya nanti bisa disebarkan di kolom komentar. Nanti ketika ada salah satu partisipan yang ingin bertanya, boleh langsung menghubungi melalui kontak detailsnya Mas Wisnu kita. Mungkin bisa mengontak saya di email. Oke, sebentar. Mungkin bisa mengontak saya di email ini biar lebih enak. Maaf. Silakan nanti dikirim saja emailnya widanur@gmail.com. Saya kirim mungkin ya. Nah, silakan dikirim ke situ. Nah, apabila mungkin saya balas lama, mungkin boleh tolong di chat aja ke tim Milelab misal gitu. Siap, baik. Udah ada yang nanya gitu misal gitu. Oke. Jadi gitu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada pertanyaan yang sekiranya ingin dijawab langsung oleh Mas Wisnu, boleh melalui email yang sudah
letakkan di kolom komentar wedanur@gmail.com ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih banyak Mas Wisnu atas pemaparan Ya, materi yang sama-sama. sangat luar biasa. Oke, adakah pelatihan modeling 3D dari Mas Wisnu bagi guru yang punya keterbatasan? Oke, mungkin untuk informasi lebih lanjutnya nanti akan kita sampaikan ya gitu ya Ibu Ratih Denok dalam waktu dekat. Saya izin melanjutkan sesi pada siang hari ini. Ini merupakan acara yang ditunggu-tunggu juga oleh beberapa partisipan di sini karena pengumuman kompetisi video kreatif yang telah diikuti oleh pendidik dan peserta didik di Indonesia yang diadakan oleh Media Lab. Izin Mas Wisnu untuk diturunkan screen-nya. Iya, Sosha Ya, maaf tadi ada gangguan sinyal. Oke, mohon maaf. Ini sudah kelihatan ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian terkait screen pengumuman pemenang kompetisi video kreatif Media Lab. Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, jadi kompetisi video kreatif ini telah berlangsung dari bulan Agustus sampai awal September kemarin. Jadi telah diikuti juga oleh para pendidik dan peserta didik di Indonesia. Boleh benefit hadiah pemenang kompetisi video kreatif Media Lab ini kita bagi menjadi 2 kategori, ada terkreatif dan terfavorit, di mana hadiah juara 1 itu diperuntukkan bagi video terkreatif akan mendapatkan 6 VR glasses, e-wallet senilai 300.000, e-certificate plus video testimonial, dan free lisensi Media Lab 3 bulan kepada peserta didiknya. Dan hadiah juara 2 itu merupakan video terfavorit, akan mendapatkan 4 VR glasses, e-wallet nilai 200.000, e-certificate, video testimonial, dan free lisensi Media Lab 3 bulan kepada seluruh peserta didiknya. Mungkin udah pada nggak sabar ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir pada acara siang hari ini. Boleh di next untuk pemenang yang pertama. Nah, juara 2 itu ada Bapak Iwayan Suwarma. Selamat kepada Bapak Iwayan Suwarma dan peserta didiknya. Apakah pada siang hari ini hadir dalam Zoom Bapak Iwayan Suwarma? Kalau hadir boleh di raise hand. Hadir, Pak. Hadir ya, Pak. Boleh di raise hand, Pak? Oh, oke, sini. Boleh ucapan sepatah 2 patah katanya. Apa ya, terima kasih Bapak Ibu. Maaf saya tidak bisa open mic karena sedang ada kegiatan lain juga. Oke. Jadi saya tidak nyangka menang aja. Iya, selamat ya Bapak Iwan Sorma dan peserta didiknya. Selanjutnya untuk juara terkreatif atau juara 1, selamat kepada Ibu Asri Ratnasari. Apakah Ibu Asri Ratnasari hadir pada acara siang hari ini? Ada Mas, hadir Mas. Boleh Ibu untuk ucapan sepatah 2 patah katanya. Iya, terima kasih. Nggak nyangka juga. Saya itu mengikuti Media Lab dari udah lama ya, dari awal itu sekolah 100 pionir. Sekarang saya dipindah tugas ke hutan, Mas. Kayak ke hutan jadi kepala sekolah. Di sana itu nggak ada sinyal.
Jadi kita membuat, kalau kreator itu membuat di rumah gitu ya. Terus di sana nyobanya dengan siswa itu offline. Bisanya offline, paling pas ada sinyal baru bisa itu. Terima kasih Mas. Betul-betul Wow, di hutan itu. menarik sekali Ibu Iya. ceritanya. Kalau saya boleh simpulin berarti tidak ada alasan untuk tidak menyebarkan praktik baik gitu ya Bu ya. Iya, ini malah kita sedang melakukan penelitian nanti menggunakan VR. Namun ya tetap menyobanya offline atau kita buat di YouTube dan di download itu Mas. Tapi Oh, mereka gitu. semangat ya. Keren-keren. Selamat ya kepada Ibu Asri dan peserta Iya, didiknya. iya. Terima kasih Mas. Untuk para partisipan yang lain yang belum mendapatkan juara, jangan bersedih karena kompetisi-kompetisi berikutnya akan terus berlangsung. Untuk informasi lebih lanjutnya boleh dinantikan di Instagram resmi Media Lab. Nah, nggak terasa banget, ini sudah di penghujung acara. Sebelum mengisi link presensi, boleh ya teman-teman dan Bapak, Ibu sekalian kita melakukan dokumentasi bareng. Mohon untuk dihidupkan kameranya. Saya mau izin dokumentasi. Oke, di layar saya ini ada 3 halaman, 3 page, dan berjumlah 100 partisipan totalnya. Saya izin screenshot dari halaman pertama ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Boleh disenyum ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Halaman berikutnya 1, 2, 3. Sekali lagi halaman berikutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Link presensi kita sudah sebarkan melalui kolom chat. Jadi link presensi ini bertujuan untuk konfirmasi dari Media Lab untuk mengirimkan e-sertifikatnya nanti, gitu ya. Boleh diisi Bapak Ibu. Kalau sudah diisi boleh dikonfirmasi melalui kolom komentar juga. Sudah begitu ya.